Baik, alhamdulillah setelah kita menyimak kedudukan sholat dalam Islam, sekarang kita masuk kepada pengertian sholat. Nah, di sini pengertian sholat terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sholat menurut bahasa, yaitu doa. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Yang artinya, berdoalah kalian untuk mereka. Sesungguhnya doamu kepada mereka menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, selanjutnya sholat menurut istilah, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim ma'an niyat bisyara'ita makhsusatin. Nah, jadi sholat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, syariat sholat. Nah, sholat merupakan ibadah wajib yang pertama disyariatkan pada saat terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ketetapan wajib sholat, dalilnya terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, ketetapan wajibnya sholat dalam Al-Quran adalah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, yang artinya sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya telah ditentukan. Nah, selanjutnya kewajiban sholat dalam hadis yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, agama Islam ditegakkan dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat menunaikan ibadah haji. Yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu ketetapan wajibnya sholat menurut ijma. Para ulama dan umat Islam telah sepakat bahwa kewajiban sholat harus didirikan oleh setiap umat muslim. Nah, demikianlah dari dalil-dalil di atas bahwasannya sholat terbagi dua bagian. Pertama, ada sholat wajib, yang mana sholat wajib ini mencakup subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang mana sholat wajib ini mendapatkan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan mendapat dosa. Yang kedua adalah sholat sunat. Sholat sunat ini mencakup seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat lainnya. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sekian, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda sekalian, setelah Ananda tadi menyimak penjelasan tentang pengertian sholat, sekarang Ananda akan lebih banyak mengetahui bagaimana sebetulnya kedudukan sholat itu sendiri dalam agama kita. Sholat memiliki kedudukan mendasar dan penting dalam agama kita, karena sholat itu adalah kewajiban yang utama setelah kita bersyahadat. Ada hadis yang menyebutkan, Bunyal Islamu alal khomsin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua mendirikan sholat. Ketiga menunaikan zakat. Keempat berhaji. Dan kelima saum di bulan Ramadan. Pokok-pokok ajaran Islam ini, yang 5 ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling menopang satu sama lainnya. Nah, sholat kedudukannya yang kedua adalah sebagai tiangnya agama kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menyatakan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu.
Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khoba wa khosiro. Jadi amal yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti, dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka dia akan beruntung dan berhasil menuju menuju ke surganya Allah. Tapi jika rusak sholatnya, maka dia akan celaka dan merugi, karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa menegakkan sholat, tidak hanya ketika di sekolah saja atau ketika di masjid saja, tapi dimanapun ketika waktu sholat itu sudah tiba, maka sholatlah. Karena dengan sholat kita berarti menegakkan bangunan agama kita yang akan menaungi kita, yang akan menjadi bahan amalan kita di hari akhirat nanti menuju surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menyimak mengenai 3 kedudukan sholat dalam Islam. Sekarang kita lanjutkan kedudukan sholat dalam Islam yang keempat. Kedudukan sholat dalam Islam yang keempat yaitu sholat sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Nah, ini kita harus tahu bahwa sholat ini merupakan ciri khas orang muslim. Mendirikan sholat itu adalah bagian dari iman, sedangkan meninggalkan sholat itu adalah merupakan kekafiran dan perbuatan yang melampaui batas. Sebagaimana hadis la dina liman sholatalahu, tidak ada agama Islam bagi orang yang tidak mendirikan sholat. Wala hadza fil islami liman taraka sholah, dan tidak ada bagian dari agama Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Siapa saja orang yang menjaga sholat, maka hati, pikiran, kubur, hari kebangkitannya akan bercahaya dan akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Dan mereka akan dikumpulkan beserta orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, baik itu para nabi, as-solihin, as-sidikin, dan asyuhada. Dan siapa saja yang meninggalkan sholat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya, petunjuk, serta keselamatan di hari kiamat. Dan mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kafir. Kedudukan sholat dalam Islam yang kelima, yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu merupakan pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya sekarang, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yang pertama, jika sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Inna sholata lizikri. Sesungguhnya sholat itu mengingat Allah. Meyakini bahwa Allah itu melihat kita meskipun kita tidak melihat Allah. Yang ketiga, sholat dilakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Kedudukan sholat dalam Islam yang keenam yaitu sholat merupakan amalan yang efektif dalam mencari ridho Allah, sesuai dalam surat Al-An'am ayat 162.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi pada saat kita salat, berusaha untuk memfokuskan pikiran dan hati seluruhnya hanya untuk Allah. Jangan bercabang mengingat selain kepada Allah. Bagi orang yang melakukan sholat tidak khusyuk dan tidak ikhlas, maka balasannya dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang riya sholatnya, yang hanya berharap pujian dari manusia. Sholat adalah sebagai penolong, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ketika seorang muslim menghadapi kekurangan dan kesulitan hidup, maka dia akan berusaha dan sabar serta memohon kepada Allah dalam sholat duhanya. Dan ketika seorang muslim menghadapi kekeringan karena kemarau panjang, dia akan berusaha dan sabar dan memohon kepada Allah dalam sholat istisqonya. Dan ketika seorang muslim menghadapi serta menginginkan derajat dan kemuliaan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia akan berusaha sabar dan memohon kepada Allah dalam sholat tahajudnya. Nah, demikianlah uraian tentang materi kedudukan sholat dalam Islam sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.